wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustazah Ada Hajuningsi selaku guru SMP Tribunaya dengan pembelajaran prakarya. Prakarya kali ini kita akan membahas mengenai budidaya ternak kesayangan. Wah, materi kali ini bisa menemani Ananda belajar berusaha, belajar wirausaha di rumah selama pandemi. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut menambah keberkahan kita dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Adapun tujuan pembelajaran prakarya kali ini, yang pertama adalah merancang konsep budidaya dan sarana produksi ternak kesayangan berdasarkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, mengidentifikasi proses perkembangan dan pemeliharaan ternak kesayangan secara teliti, disiplin, dan tekun. Baik Ananda semuanya, kita masuki materi pertama mengenai sarana produksi kesayangan. Dalam melakukan usaha budidaya ternak kesayangan dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. Sarana produksi yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan. Bahan yang diperlukan dalam sarana produksi ternak kesayangan antara lain sebagai berikut. 1. Bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit yang ternak kesayangan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah. Bulu halus mengkilap dan tidak rontok. Pandangan mata tampak tajam, punya nafsu makan, bagian kaki tidak bengkok, tampil lurus tegap dan kokoh menyangga badan. Yang kedua, kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam pembangunan kandang ternak adalah sama. Yang ketiga, pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik, untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Yang ketiga, air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Yang kelima, obat-obatan. Kegiatan budidaya kandang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Baik Ananda semuanya, kita masuki materi yang kedua mengenai teknik budidaya ternak kesayangan. Pemeliharaan ternak kesayangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan yaitu sebagai berikut. 1. Pemilihan bibit. 2. Pemberian pakan. 3. Pemeliharaan kandang. 4. Pencegahan hama dan penyakit. Baik Ananda semuanya, itulah materi yang telah Ustazah berikan kepada antum mengenai budidaya ternak kesayangan. Semoga kita dapat melakukannya di rumah atau mengaplikasikan kembali yang telah disampaikan oleh Ustazah.
Afwa minkum dari Ustazah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.